Benih Rahasia Sang Pewaris episode 80. Aku baru saja bangun. Coba aku lihat dulu. Begitu selesai bicara, Shira menutup telepon Vina dan segera membuka situsnya. Tiba-tiba, muncul berita utama yang berbunyi, mengejutkan. Pacar misterius Presiden Wiharja Group terbongkar dan saat ini menjadi tren. Begitu melihatnya, dia langsung mengklik tautan itu dengan tangan gemetar. Wajahnya memerah malu dan suhu tubuhnya naik. Pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang dan dia kehilangan kata-kata sambil menutup mulutnya karena terkejut. Itu adalah foto-foto saat dia bermesraan dengan Kenzo. Ada 3 atau 4 foto mereka berciuman, serta 2 foto Shira yang tertawa cekikikan saat Kenzo mencium lehernya. Mereka tampak seperti sepasang kekasih saat Shira bersandar dalam pelukan Kenzo sepanjang waktu. Selain itu, mereka tampak seperti sepasang kekasih yang saling mencintai. Shira hampir menangis. Bagaimana bisa foto-foto dirinya dan Kenzo bocor? Saat mengingat panggilan tak terjawab dari Rianita dan ayahnya, dia tersipu malu. Mudah saja menjelaskannya kepada Rianita, tetapi dia tidak yakin bagaimana menjelaskannya kepada ayahnya. Ya ampun, dia sangat malu sampai-sampai ingin meringkuk dan mati di tempat. Dia tidak akan mampu menyangkal hubungan mereka kali ini, karena bahkan surga tidak akan percaya penyangkalannya. Shira kemudian menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Karena hal itu sudah terjadi, ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan itu. Tepat saat itu, teleponnya berdering lagi. Saat melihat bahwa itu dari ayahnya, dia hampir terkena serangan jantung. Apa yang akan ayah tanyakan padaku? Astaga! Dia menarik napas dalam-dalam dan menjawab panggilan itu, "Halo, ayah." Di seberang telepon, Adam tersenyum dan bertanya, "Shira, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kalian berdua sudah bersama?" Melihat berita tentangmu dan Kenzo hampir membuatku terkena serangan jantung. Ayah? Apakah ayah baik-baik saja? Shira segera menghiburnya. Aku baik-baik saja, tapi apakah kamu dan Kenzo benar-benar menjalin hubungan? Tanya Adam tiba-tiba. Saat Shira memikirkan tentang foto-foto yang tersebar di internet, dia akan berurusan dengan ayahnya jika dia tidak mengakui hubungan mereka. Ya, kami memang sedang berkencan, Shira mengakui dengan malu-malu. Ia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi kali pertama ia mengakui hubungannya dengan ayahnya. Bagus sekali, aku sangat senang untukmu. Kamu punya pandangan yang bagus terhadap pria. Bagaimanapun juga, kamu memilih seseorang yang luar biasa seperti Kenzo. Leon juga akan punya seseorang untuk bersandar. Adam masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak menyangka putrinya, yang juga seorang ibu tunggal, akan cukup beruntung untuk bersama pria luar biasa seperti Kenzo. Itu adalah kemenangan keluarga Nugraha. Baiklah, semoga kalian berdua baik-baik saja, dan aku mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua. Aku tutup teleponnya sekarang. Adam menutup telepon setelah menyelesaikan kalimatnya. Saat Shira menghela napas lega, suara seorang pria terdengar dari belakang. "Kamu mengakui hubungan kita?" Shira yang terkejut segera menoleh ke belakang, hanya untuk melihat Kenzo mengenakan jubah mandi dengan dada terbuka dan lengan disilangkan saat ia bersandar di kusen pintu di belakangnya. Jejak kebahagiaan terlihat di matanya yang dalam dan memikat. Ketika Shira melihatnya, ia langsung menghampirinya dan bertanya, "Bisakah kamu mengurusnya?" Shira menyerahkan ponselnya.
Terkejut dengan hal ini, ia mengambil ponselnya dan membaca kolom gosip. Segera setelah itu, ia tertawa dan berkomentar, "Foto-foto ini diambil dengan baik. Bagaimana kamu masih bisa tertawa di saat seperti ini? Semua orang di internet tahu tentang kita sekarang." Shira mengira bahwa dirinya satu-satunya yang khawatir tentang pengungkapan hubungan mereka, dan dia tidak sepenuhnya salah. Kenzo telah mencari kesempatan untuk mempublikasikan hubungan mereka, dan kali ini seseorang benar-benar telah melakukannya atas namanya. Meskipun paparazzi bermaksud mendapat uang dari merilis berita tersebut, kali ini dia pasti akan mendapat kekayaan yang lebih besar dari yang awalnya dia duga. Saat melihat Shira yang gelisah, Kenzo menariknya ke dalam pelukannya. "Bukankah ini bagus? Sekarang, semua orang tahu bahwa kamu adalah pacarku," katanya. Aku tidak." Shira mendorongnya menjauh. Bagaimana dia bisa begitu senang tentang ini? Sambil menatapnya, Kenzo menjawab dengan yakin, "Kita akan ketahuan pada akhirnya." Shira berharap Kenzo akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan reputasi mereka, tetapi tampaknya dia tidak punya rencana untuk melakukannya. Shira berdiri di balkon dengan tangan di dagunya sambil berpikir keras, merasa muram. Melihat hal itu, Kenzo menghampirinya dan menghiburnya dengan tulus. "Jika kamu tidak bisa menerima kabar ini, aku bisa membuangnya untukmu." Namun, Shira tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa membuangnya sekarang akan sia-sia karena beritanya telah dirilis selama berjam-jam. Kebanyakan orang pasti sudah mengetahuinya. Kenzo harus membayar sejumlah besar uang jika Shira bersikeras menutupi cerita tersebut, dan dia tidak merasa perlu melakukan hal tersebut. Karena itu, Shira menanggapinya dengan tenang dan berkata, "Lupakan saja. Aku akan membiarkannya saja." Dia hanya bersyukur bahwa paparazzi telah mengambil gambar dirinya dengan baik, dan dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak terkesan dengan keterampilan paparazzi itu. "Kamu benar-benar akan membiarkan ini terjadi?" gumam Kenzo sambil melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dari belakang. Senyum gembira tersungging di bibirnya saat Kenzo bertanya, "Apakah ini berarti kamu telah mengakui hubungan kita secara resmi?" Shira tersipu malu. Jika dia menyangkal hubungan mereka sekarang, publik mungkin akan menyebutnya wanita jalang yang mempermainkan perasaan pria. Dengan punggung menghadapnya, Shira bergumam pelan, "Baiklah, kurasa kita bisa mencoba berkencan sebentar dan melihat kemana arahnya." "Aku tidak akan mengecewakanmu," janjinya dengan suara yang memikat sambil membungkuk sedikit untuk mencium puncak kepalanya. "Aku akan memastikan untuk memuaskanmu dengan segala cara yang bisa dibayangkan." Shira kehilangan kata-kata saat mendengar ini. "Kurasa masih terlalu dini untuk kepuasan seperti yang kau bicarakan, Kenzo," katanya. Dia tidak mengira akan siap untuk membawa hal-hal ke tingkat berikutnya secepat ini. Tiba-tiba, Shira mendapati dirinya memikirkan Nindya dan bertanya-tanya apakah gadis itu akan menjadi sangat marah setelah melihat berita itu. Akan tetapi, Shira tidak peduli dengan perasaan Nindya. Sama seperti Nindya yang tidak peduli apakah dirinya hidup atau mati bertahun-tahun yang lalu. "Apakah kamu sudah menghubungi Nindya akhir-akhir ini?" tanya Shira sambil menatap Kenzo dengan rasa ingin tahu. Kenzo menjawab dengan serius, "Terakhir kali kita bicara, dia bilang akan pergi berlibur ke luar negeri selama 3 bulan, tapi setelah itu kami tidak bicara lagi. Mulai sekarang, asistenku yang akan mengurusnya dan aku tidak akan menemuinya lagi." Shira bisa merasakan bahwa Kenzo mulai tidak nyaman membicarakan Nindya, jadi dia mengangguk dan membiarkan masalah itu berlalu.
Ayo sarapan dulu sebelum kembali, usulnya dengan riang. Baiklah, jawab Kenzo dengan senang dan memeluknya beberapa saat. Baru setelah merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka, Shira dengan malu mendorongnya. Setelah sarapan, mereka keluar dari tempat parkir bawah tanah ketika angin dingin tiba-tiba bertiup. Shira menggigil, tetapi seketika kemudian, dia ditarik ke dalam pelukan hangat Kenzo. Kenzo dengan hati-hati membungkusnya dengan jas dan membawanya ke mobil. Meskipun mereka hanya berjarak sekitar belasan langkah dari kendaraan, Shira tetap merasa bahwa sikap pria itu menyentuh hatinya. Ternyata, pria yang benar-benar mencintai seorang wanita akan memperhatikan semua detail kecil, dan dia pasti bisa merasakan betapa pria itu mencintainya dan ingin menjaganya. Sulit untuk mengatakan berapa banyak orang yang patah hati mendengar berita hubungan Shira dan Kenzo. Di Departemen Keuangan Nugraha Constructions, Gilang mendengar berita itu setelah bawahannya menjadi gempar karenanya. Ketika ia mengeluarkan ponselnya dan mencari berita tersebut, ia langsung disambut oleh foto Shira dan Kenzo yang berciuman mesra di kafe, dan ia merasa hatinya teriris karena cemburu. Dadanya sesak saat melihat wanita yang dicintainya dipeluk pria lain. Ia tahu bahwa ia tak lagi punya kesempatan dengan Shira, dan kini, semua perasaan yang ia miliki untuknya telah sirna, menjadi rahasia yang tak akan pernah diketahui Shira. Namun, perasaannya terhadap Shira bukanlah satu-satunya hal yang padam saat itu. Ambisi yang telah mendorongnya selama ini juga telah hilang. Ia ingin menggunakan Shira sebagai batu loncatan untuk mengambil alih Nugraha Constructions, tetapi tampaknya mustahil saat ini. Meski begitu, bukan berarti ia rela menerima takdir. Semua kerja keras yang telah ia lakukan untuk Adam selama beberapa tahun terakhir sia-sia, dan jalan pintas yang seharusnya dapat ditempuhnya untuk meraih kesuksesan lebih lanjut pun terputus. Tidak, ini bukan seperti yang seharusnya, pikirnya muram. Dia tidak bisa membiarkan mimpinya sia-sia begitu saja tanpa berjuang. Dia tidak bekerja keras di Nugraha Constructions selama bertahun-tahun hanya agar bisa menyerah sekarang, tidak saat dia pantas mendapatkan lebih dari apa yang dia dapatkan sekarang. Saat frustrasi dan penderitaan menguasainya, ia memegang kepalanya dan merasakan kemarahan yang membara menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan gerakan tangan yang keras, ia menjatuhkan tumpukan dokumen dari mejanya ke lantai. Tidak seorang pun tahu berapa banyak kerugian yang telah ia alami. Ia kehilangan seluruh masa depan yang telah ia rencanakan untuk dirinya sendiri. Fakta bahwa ia tidak dapat bersama Shira tidak menyiksanya lebih berat daripada kehilangan kesempatan untuk memiliki Nugraha Constructions. Namun, orang seperti Kenzo yang jauh di atasnya telah mendapatkan semua yang diinginkannya. Ia bahkan tidak dapat bersaing dengan Kenzo, apalagi dianggap setara dengannya. Tepat saat Gilang mengira dia akan terbakar amarah, sebuah siluet yang menjengkelkan muncul dalam penglihatannya. Dia adalah Livy, putri Adam yang lain. Dia tidak secantik Shira, dan dia sangat dimanja. Namun, dia memiliki hak kesulungan yang sama di perusahaan seperti Shira, yang berarti dia memiliki kesempatan yang sama untuk menggantikan Nugraha Constructions. Tatapan mata Gilang yang jahat dan licik terpancar saat memikirkan hal ini. Benar, aku masih punya kesempatan untuk memiliki Nugraha Constructions, dan kesempatan itu ada di tangan Livy. Dia ingat bagaimana Livy mencoba mendekatinya terakhir kali. Dia memang pintar, dan dia mengira Rahel telah menaruh minatnya pada perusahaan itu padanya. Apakah itu sebabnya dia menyuruh putrinya merayuku? Dalam kasus itu,
Ia memutuskan bahwa tidak ada salahnya bekerja sama dengan Rahel, mengingat mereka berdua memiliki kepentingan di Nugraha Constructions yang tidak sanggup mereka lepaskan. Ia melirik foto itu sekali lagi, dan ketika ia melihat betapa bahagianya Shira saat mencium Kenzo, ia merasa seolah-olah seseorang telah menusuk hatinya dengan belati. Ia ingin memeluk Shira dan menjadikannya miliknya, meskipun hanya untuk satu malam. Kalau saja dia punya kesempatan untuk mewujudkan keinginannya seperti itu, dia pasti akan memanfaatkannya. Saat itu, pikirannya dipenuhi dengan semua hal kotor yang ingin dilakukannya kepada Shira. Dia adalah wanita impiannya, dan dialah satu-satunya yang diinginkannya. Sementara itu, di Amor, kecemburuan dan kebencian menyelimuti kantor setelah berita tentang hubungan Shira dan Kenzo. Tak perlu dikatakan, banyak hati yang hancur hari itu. Bella, khususnya, tidak masuk kerja, dan Afida menghabiskan sebagian besar pagi itu melampiaskan kemarahannya kepada para asisten dan karyawannya. Ia sangat marah. Ia telah merencanakan dengan sangat matang untuk mengeluarkan Shira dari Amor, tetapi seperti keadaannya, tidak akan ada bedanya apakah Shira keluar atau tidak, karena ia akhirnya akan menikahi presiden perusahaan itu. Bahkan, ia akan menikahi presiden kerajaan bisnis Wiharja Corporation. Status Shira telah meningkat melampaui apapun yang Afida harapkan dalam hidupnya. Sementara dia bekerja keras untuk mendapatkan promosi di Amor, Shira telah mengambil satu langkah maju yang besar dengan merayu dan merebut Kenzo, sehingga muncul sebagai pemenang dalam persaingan yang sedang berlangsung ini. Sementara itu, Bella meringkuk di apartemennya. Ia sangat terkejut sejak membaca berita pagi ini, dan ia merasa Shira sengaja merayu Kenzo di kafe agar ia bisa memulai kisah cinta ini, dan dengan demikian memperoleh publisitas. Sampai batas tertentu, Bella percaya bahwa ini adalah cara Shira memberitahu orang lain tentang kemampuannya. Dia mencoba membuatku marah, simpulnya sambil menggertakkan gigi. Tugas yang dipercayakan Ruben padanya sekarang menjadi sia-sia. Namun, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Seluruh hidupnya berputar di sekitar rencananya untuk menikahi Kenzo sehingga dia bisa mengambil alih Wiharja Corporation dan menyerahkannya kepada ayahnya. Ini adalah cara terbaik, jika bukan satu-satunya, untuk membalas semua yang telah Ruben lakukan untuknya. Jika dia tidak bisa melakukan ini, maka dia akan gagal sebagai seorang putri. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.